Ya, seluruh aktivitas yang sebagai tokoh Sulawesi Selatan yang merupakan panutan. Oleh karena itu kita waspada. Menjadi Wakapolri dan selanjutnya perguruan tinggi Islam supaya anak-anak kita lulusan pesantren para Rai selama ini hanya ngopi aja dulu kali ya. Tiba-tiba muncul ide Saudara ini. Nah, Makassar ini Kementerian Kesehatan. Semua negara Pemirsa dan pendengar dari Timur untuk Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia menjalankan operasi Damai Kartens mulai 17 Januari hingga 31 Desember 2022 dalam rangka mengamankan dan menjaga situasi di wilayah Papua. Operasi Damai Kartens sebagai pengganti Satuan Tugas atau Satgas Nemangkawi yang biasanya bertugas menjaga situasi keamanan di wilayah Papua. Lalu, kenapa konsep Damai Kartens ini digunakan? Apa perbedaan pendekatannya? Dan setelah hampir setahun ini, apa pengaruh dari perbedaan pendekatan yang dipakai dalam operasi Damai Kartens? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan Wakaops Damai Kartens, Bapak Bambang. Selamat siang, Pak Bambang di Papua ya. Selamat siang, Mbak Andi Kumala. Terima kasih sudah mengundang kami di acara ini. Iya, Pak Bambang, seperti yang saya sampaikan tadi, operasi Damai Kartens ini adalah pengganti dari Satuan Tugas Nemangkawi yang dulunya bertugas untuk menjaga situasi keamanan di wilayah Papua. Kenapa? Latar belakang apa yang menyebabkan lahirnya konsep operasi Damai Kartens, Pak? Kita ketahui ya, pada tahun 2022 ini kita berganti nama Operasi Damai Kartens 2002 yang sekarang ini kita sudah masuk tahap 2 ya. Jadi mulai bulan Juli sampai Desember nanti ini sudah masuk tahap 2 di tahun 2002. Kalau dulu kita operasinya adalah Nemangkawi ya. Tentunya kita ketahui operasi Nemangkawi itu lebih tekanannya kepada penegakan hukum. Namun kita memandang, melihat dengan situasi perkembangan dan latar belakang yang kalau boleh saya bagi dua, ada latar belakang secara umum, secara khusus itu ada hal-hal beberapa yang mempengaruhinya. Yang pertama memang di mana adanya segelintir kelompok masyarakat yang selalu menyatakan mengumandangkan fakta sejarah tahun 1963 yang mengatakan bahwa integrasi Papua ke dalam tubuh NKRI itu dianggap tidak sah. Nah, inilah isu-isu yang terus diangkat oleh sekelompok orang tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah dari sebagian juga ya, sekelompok kecil masyarakat yang ingin berkeinginan untuk merdeka ya dari NKRI, dan mereka membagi kelompok ya dengan jalur politik ya yang biasa kita kenal dengan KKP, kemudian juga melalui jalur bersenjata ya yang kita kenal dengan KKB atau kelompok kriminal bersenjata, dan mereka ini terus membangun jaringan ya hingga kepada dunia internasional. Kemudian faktor atau latar belakang secara umum berikut yaitu adalah menganggap adanya Undang-Undang Nomor 21 ya, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 itu dianggap bahwa kebijakan otonomi khusus dianggap tidak berhasil, begitu ya. Dianggap tidak berhasil dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua pada umumnya. Dan yang terakhir ya, itu karena adanya rencana dari kebijakan pemerintah dan DPR RI akan rencana daerah otonomi baru. Nah, inilah latar belakang yang mempengaruhi konsep operasi yang dahulu penegakan hukum kita menjadi soft approach dan berubah nama saat operasi
menjadi Damai Karten. Itu secara umum. Dan secara khususnya kita mencatat bahwa dalam tahun 2002 itu sendiri, dari mulai Januari sampai dengan Mei, ya, itu ada 31 kejadian menonjol. Nah, seperti pembakaran rumah, seperti penembakan kepada aparat keamanan, ya, yang hingga mengakibatkan luka berat, ya, kemudian bahkan meninggal dunia beberapa rekan-rekan kita dari polisi dan TNI, ya, dan berbagai kejadian-kejadian gangguan Kamtibmas lainnya. Itulah yang mendasari, melatar belakangi perlu dilakukan pendekatan yang berbeda. Nah, oleh karenanya kita memandang perlu mengedepankan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Itu Mbak Andika yang bisa kami sampaikan. Wilayah cakupan dari operasi Damai Kartens ini apakah sama dengan Satgas Nemangkawi? Kemudian bagaimana Pak analisis tingkat KKB di wilayah-wilayah tersebut? Kita ketahui untuk Nemangkawi kebetulan saya juga sebelum bergabung sebagai wakil kepala operasi di Damai Karten, saya juga terlibat juga dalam operasi Nemangkawi tahun lalu. Setahun penuh Mbak, ya, setahun penuh dengan posisi jabatan yang berbeda, yaitu sebagai Kasatgas Ban. Kalau sekarang saya sebagai wakil kepala operasi. Kalau Nemangkawi kita fokus kepada 5 daerah operasi, ya, atau 5 kabupaten saja. Namun kita memandang perlu harus diperluas kembali di dalam operasi Damai Karten. Jadi kalau Nemangkawi dulu hanya 5 daerah operasi, kita ini ada sekarang ini ada 9, Mbak. 9 daerah operasi atau 9 kabupaten, ya, yang menjadi rencana operasi kami. Kalau bisa saya sebutkan, salah satunya di sini adalah Timika, ya, kemudian Jayapura, kemudian juga Intan Jaya, kemudian Puncak, kemudian Kabupaten Dogiai, kemudian ke-7 Yahukimo, kemudian ke-8 adalah Pegunungan Bintang, dan terakhir yaitu adalah Jaya Wijaya. Jadi ada 9 daerah operasi. Nah, dari 9 daerah operasi itu apakah tingkat deteksi kekerasannya sama atau ada level-level yang berbeda, Pak? Kita sudah analisa, ya, secara umum memang dibandingkan 28 kabupaten yang ada di Papua ini ada, kalau kita mapping, kita petakan, istilahnya ada daerah hijau, ada daerah merah, gitu ya. Nah, dari 28 kabupaten ini yang menjadi fokus kita, yang mungkin dianggap gangguannya cukup tinggi, itu adalah di 9 kabupaten ini. Rata-rata memang di 9 ini terjadi gangguan-gangguan Kamtibmas. Ya, kita belum mendata secara level, tapi pada umumnya dari 9 daerah yang tadi saya sebutkan ini cukup hampir terjadi ada gangguan-gangguan Kamtibmas, begitu Mbak. Ya, dan dari 9 wilayah yang menjadi cakupan operasi Damai Kartens, berapa personil yang diturunkan Pak? Dan terdiri dari unsur apa saja itu? Jumlah personil yang kita terjunkan dalam operasi ini cukup besar Mbak, ya, yaitu sejumlah 2.114, ya, 2.114 personil, ya. Ini terdiri dari TNI dan Polri. Dari rekan-rekan TNI sendiri ada 101 personil. Di samping TNI Polri juga kita juga ada personil-personil yang dilibatkan dari Mabes, ya. Juga ada personil-personil juga yang kita libatkan dari Polda Papua itu sendiri, ya. Jadi Polda Papua sendiri itu jumlahnya kurang lebih ada sekitar 500-an, 529. Sisanya itu kurang lebih itu dari pusat, ya, seperti saya ini hitungannya dari pusat, begitu ya. Jadi demikian Mbak komposisinya. Jadi 2.114 personil dan 101 dari rekan-rekan TNI yang terlibat di dalam 9 daerah operasi. Ya, dari 2.100 ya. Kami lanjutkan Mbak, dari 2.114 tersebut kita ada terbagi lagi menjadi 7 satgas, ya, ada 7 satgas.
yaitu ada Satgas Intelijen, ya kita tahu fungsi intelijen seperti apa. Kemudian ada Satgas Preventif. Satgas Preventif itu dia contohnya melakukan patroli-patroli, ya, hadir di tengah masyarakat, menciptakan rasa aman juga ya, sambil patroli ideologis dia menyapa, ya, memberikan salam, ya. Kita hadir di tengah masyarakat, bahwa masyarakat melihat ada aparat-aparat yang menjaga, gitu ya. Kemudian ada Satgas Dimas Noken, ya, dengan program-programnya, ada 4 program itu, seperti Kasuaris, ya, seperti Koteka, seperti Pijar, begitu ya. Kemudian lagi ada Satgas Humas, ya, kemudian ada Satgas Cyber, ada Satgas BAN, ya, ada 7 Satgas di dalam. Mereka memiliki tugas, fungsi, dan perannya masing-masing. Demikian, Pak. Nah, dari personil-personil yang sudah tergabung dalam Satgas tersebut itu bertugas penuh selama 1 tahun, Pak, atau ada rolling? Itu seperti apa, Pak Bambang? Ya, kalau berbicara sesuai dengan surat perintahnya, memang seperti saya, Mbak, ini hanya 6 bulan. Tetapi ada beberapa Satgas yang memang mendapatkan surat perintah itu selama setahun. Tapi intinya jadi ada yang setahun, ada yang 6 bulan, Mbak. Dan ini berakhir nanti adalah tanggal 31 Desember tahun 2022. Gitu. Iya. Nah, Pak, tadi pendekatan yang dikedepankan dalam operasi Damai Kartens ini adalah persuasif dan humanis, ya, Pak. Lalu bagaimana menyesuaikan dengan personil yang bertugas di lapangan selama ini? Tentu kan ada perubahan yang dulunya mungkin pada saat Satgas Nemangkawi itu kondisinya warfare, ya. Sekarang harus berubah menjadi pendekatan yang lebih persuasif. Bagaimana menyesuaikan kondisinya pada prajurit yang bertugas di lapangan, Pak? Ya, sebenarnya jujur kami tidak ada kesulitan, ya, dari situasi warfare, perang, ya, itu menjadi welfare, ya, menjadi fokus pada kesejahteraan. Kita nggak ada kesulitan dalam hal ini, baik rekan-rekan TNI maupun Polri, ya, karena pada umumnya kita membagi tugas, Mbak. Lebih mendasar lagi, kita adalah polisi, ya, dasar kita polisi. Kita sadar betul bahwa kita adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, ya. Jadi kita membagi tugas itu. Jadi tidak kesulitan anggota di lapangan, karena kita ada yang memang bagian penindakan, ada yang bagian untuk self-approach, pendekatan kepada masyarakat, bahkan membantu masyarakat untuk memberikan program-program. Nah, yang sering hadir di tengah masyarakat itu adalah mereka-mereka yang memiliki satu program, ya, untuk memang membantu pertumbuhan dan perekonomian masyarakat. Mereka yang hadir juga mereka melaksanakan patroli-patroli yang mereka sadar bahwa mereka polisi. Mereka harus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ya, mereka memberikan salam, mereka berkomunikasi, bahkan saking mereka sudah menyatu dan memiliki hati untuk masyarakat, aparat-aparat anggota kita ini bahkan mengeluarkan anggaran pribadinya untuk membantu masyarakat, seperti contoh, dan ini fakta, dan kita angkat ini ke dalam media yang kami miliki, bahwa sampai kepada anggota itu tergugah hatinya untuk memberikan bantuan, membelikan adik-adik yang lagi sekolah ini sepatu, seperti itu. Ya, jadi bagi kami, Mbak, tidak ada permasalahan di situ, karena di samping kami juga aparat-aparat yang sadar mengerti bahwa kami adalah polisi selaku pelindung rakyat, kami membagi tugas. Ada bagian-bagian, ada yang bagian penindakan. Nah, penindakan ini memang pasif, ya, dia pasif. Dia bertindak, bergerak kalau terjadi satu aksi. Kita baru bereaksi. Demikian, Mbak. Baik. Lalu saat ini bagaimana sinergi dengan perangkat daerah yang ada di sana, Pak, dalam menjalankan operasi Damai Kartens? Ya, jujur memang pada awalnya memang kami perlu waktu, gitu ya, perlu trust, gitu ya, perlu pendekatan, ya. Tetapi puji Tuhan, alhamdulillah, ya, dengan semangat kita, ya,
di mana kita juga sadar gitu ya, ada satu pendeta tuh yang namanya Kikni pada tahun 1947 yang mengatakan bahwa diberkatilah mereka yang bekerja di tanah Papua dengan jujur. Itu menjadi simbol, bahkan kita pasang di posko-posko kita untuk bagaimana kita punya hati untuk masyarakat Papua. Jadi kita tidak ada masalah, Mbak, mengenai tugas-tugas kita di lapangan begitu ya. Baik. Mungkin demikian, Mbak ya. Bagaimana Bapak melihat saat ini tingkat kepercayaan masyarakat Papua terhadap operasi Damai Kartens, Pak? Ya, jujur Mbak, kami sejauh ini belum melakukan satu survei. Dalam hal ini kalau kita melihat kepercayaan tentunya kan harus ada legalitas ya Mbak ya, harus ada lembaga survei. Nah, justru kami sebaliknya menginginkan adanya rekan-rekan dari media ini melakukan satu survei kepada masyarakat, karena kalau dari lihat kita pasti subjektif dong, betul ya, kita nggak bisa objektif. Nah, tapi sejauh ini kami sih melihat ya upaya-upaya yang kita lakukan ini ya, yang kita terjun ke lapangan ya, kembali awalnya memang ada kesulitan ya, ada seperti mereka takut, tapi dengan adanya kehadiran kita ya, kita turun ke lapangan. Sejauh ini kami melihat sih mereka cukup welcome ya, walaupun kita jujur ada juga sebagian masyarakat yang mungkin dari gestur juga jujur harus kita akui masih seperti belum percaya kepada kita di lapangan. Artinya sejauh ini kita melihat tidak ada kendala ya. Setelah kita berupaya hadir bersama masyarakat, mengajak pemerintah daerah juga untuk kita bersama-sama membangun kesejahteraan masyarakat Papua, walaupun lambat ya, akhirnya mereka juga, Satgas Damai Kartens ini serius concern ya, untuk bagaimana betul-betul meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini dengan program-programnya ya, yang kita miliki, yang kita kedepankan dari Satgas Bina Noken. Akhirnya mereka secara bersama dengan kita terjun ke lapangan. Ya, kita ketahui ada program-program misalkan seperti yang sering kita lihat secara bersama itu adalah program misalkan Keladi Sagu, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan. Kita bekerja sama dengan puskesmas yang ada di lapangan untuk bersama-sama kita memberikan bantuan kesehatan, ya, pengobatan ya kepada masyarakat sehingga kendala-kendala kesehatan yang dialami di masyarakat setempat itu bisa kita tangani dengan baik. Demikian. Baik. Tadi Bapak sudah menyampaikan ya ada banyak program-program sosial ekonomi kemasyarakatan yang dijalankan oleh satgas-satgas yang dibentuk dalam operasi Damai Kartens. Ada Binmas Noken, kemudian saya juga sudah melihat video-videonya Pak yang dikirimkan kepada kami, itu ada program Si Ipar gitu ya Pak. Itu bisa dijelaskan nih Pak, program-program pendidikan dan juga sosial yang dilakukan Pak. Ya, betul Mbak. Di dalam salah satu Satgas Damai Kartens ini ada Satgas namanya Binmas Noken. Binmas Noken ini dia memiliki ada beberapa program ya, seperti program Kasuari ya. Itu adalah kesejahteraan untuk anak negeri, yaitu dengan memberikan bantuan pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan. Kemudian ada program Koteka, komunitas tokoh elit Kaptimas. Jadi kita duduk bersama-sama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Kita membangun suatu fellowship, hubungan komunikasi, atau kalau bahasa muslimnya kita membangun silaturahmi kepada mereka,
membicarakan masalah-masalah sosial. Kemudian juga ada program SIIPAR, polisi pergi mengajar. Nah, di mana kita juga mungkin melihat ada pengungsi-pengungsi ya yang ada di satu tempat, kita melakukan trauma healing ya. Kita ada petugas-petugas, polisi-polisi yang memang dasarnya psikologi dari SDM kita terjunkan di sana. Ya, kita juga mengajar mereka bermain, bahkan kita mendidik mereka untuk mereka-mereka yang masih buta aksara begitu. Itu programnya ada SIPA. Kemudian juga ada program lagi, program Keladi Sagu tadi yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu kita memberikan bantuan kesehatan ya bagi mereka-mereka yang mungkin mengalami sakit. Jadi ada 4 program seperti Kasuari, OTK, SIPAR. Wah, seru itu SIPAR itu. Mereka tunggu betul itu anak-anak itu ya. Karena kita datang juga jujur dengan membawa gift ke mereka seperti buku tulis ya, pulpen, bahkan mainan toys gitu yang mereka benar-benar sangat menikmati sekali. Dan kita pun jujur turun bersama mereka juga ada semangat, ada sukacita tersendiri bahwa wow, kita bisa bersama di tengah-tengah mereka, kita bisa membahagia. Ya seperti bagaimanalah kita Mbak, kita melihat punya anak yang masih kecil, kita melihat bahwa itu adalah anak-anak kita, saudara-saudara kita, yang menjadi kebahagiaan sendiri dan menjadi spirit semangat kita sendiri untuk terus lagi bagaimana kita memberikan, meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Gitu. Baik, Pak Bambang. Demikian Mbak. Ini sudah hampir setahun, Pak. Mungkin ada evaluasi tersendiri dari operasi Damai Kartens. Apakah sudah ada indikator yang terlihat tingkat kesejahteraan masyarakat di sana yang mengalami peningkatan dan juga tingkat kekerasan yang mungkin mengalami penurunan, Pak? Iya, kita ketahui, Mbak, tadi kita mulai dari awal, kita melihat, memandang mengapa operasi ini berganti nama dari Nawangkawi yang tekanannya kepada penegakan hukum, kita berubah menjadi Damai Kartens sebagaimana sandi operasinya damai ya. Jadi memang kita melihat bahwa kita harus menguatkan, kita harus meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Oleh karenanya Satgas ini ya, di dalam setahun ini kita memang fokus, kekuatan kita adalah di Satgas Bimas Nok. Betul-betul kita concern, pemerintah concern dalam hal memberikan program-program ini. Nah, program-program ini juga tidak hanya dilakukan oleh pusat, oleh Mabes. Demikian juga Polda, ya, itu membackup kita, mendukung kita. Mereka juga ada kegiatan-kegiatan yang ditingkatkan, ya, kegiatan-kegiatan yang ditegakkan, program-program untuk membackup, mendukung, ya, secara bersama program-program yang digelar oleh pusat ini. Mereka juga punya program-program yang bagus ya, seperti program-program PEKA, Peduli Kamtibmas, ada program Matoa, ada program Papeda, ada program TIFA, yang intinya semua adalah bagaimana mensejahterakan ya, kemudian juga memisahkan mereka untuk anak-anak muda tidak melakukan hal-hal yang negatif. Kami semua melihat, memandang setahun ini cukup efektif ya, namun kita masih melihat memang selalu ada celah, ada kekurangan. Hal ini kalau kami lihat perlu dikuatkan lagi, perlu ditingkatkan lagi. Contoh ya, kita punya program si Pijak, polisi pergi aja ya. Kita punya target di setiap kabupaten, 9 daerah kabupaten yang kita gelar itu untuk bagaimana anak-anak sekolah itu bisa membaca. Kita targetkan setiap wilayah ada 10 setiap bulan. Bagus. Tetapi begitu kita melihat data statistik, ya, Badan Statistik Nasional, ternyata di Papua itu ada kurang lebih, mohon maaf kalau tidak salah, 657.000 yang buta aksara. Tidak sebanding dengan program yang kita miliki ini. Jadi saya pikir sudah bagus, tetapi harus ditingkatkan lagi. Karena data statistik itu, di mana di bawah usia 35 tahun masih banyak masyarakat Papua yang belum bisa membaca. Jadi
kami memandang, kami melihat bahwa operasi apabila dilanjutkan digelar ini harus dikuatkan, ditingkatkan lagi khususnya di dalam program-program yang sudah kami lakukan ini, Pak. Bagaimana menepis stigma rasis dan diskriminatif dari masyarakat Papua terhadap aparat keamanan, Pak, selama ini? Ya, baik, Mbak Andi. Kita sadar betul stigma-stigma itu ada, begitu ya. Oleh karenanya kita melakukan langkah-langkah antisipasi ya untuk mengeliminir terjadinya stigma-stigma itu. Kembali ya, dalam hal ini kita membuat satu program, itu ada pada di Satgas Bimas Noken. Itu yang efektif, yaitu namanya adalah OTK, Komunitas Tokoh Elit Kaptipmas. Nah, disitulah ya komunikasi ya, arahan-arahan, sosialisasi ya, membangun wawasan, pemahaman, itu kita lakukan di situ ya, sehingga stigma-stigma yang ada di dalam pemikiran mereka yang tertanam bahkan dari kecil gitu ya, itu bisa kita hilangkan ya. Kita berkomunikasi dengan mereka ya, bahkan hingga kepada bahwa memberikan message kepada mereka bahwa kita saudara, kita sahabat, kita teman ya, di dalam bungkus NKRI ya. Walaupun kita ada perbedaan-perbedaan hal begitu ya, tetapi kita saudara. Puji Tuhan, alhamdulillah, kalau kami melihat, walaupun tetap subjektif, ya, program-program OTK yang kita selenggarakan itu mendapatkan respon antusias kehadiran dari mereka, karena itu kan tidak sekali ya, kita tidak sekali lakukan di satu tempat, beberapa kali, dan kita lihat bahwa setiap program OTK yang kita gelar itu banyak yang hadir, bahkan mereka sering bertanya lagi gitu ya, bahkan seseorang itu bisa bertanya berkali-kali, senang, antusias ya, antusias, karena kita juga menyampaikan itu dengan satu kejujuran, dengan kita menyampaikan bahwa kita sahabat. Jadi saya melihat bahwa program OTK itulah yang efektif untuk bagaimana kita menghilangkan stigma rasis-rasis tersebut ya. Intinya kita harus duduk bersama, kita berdiri bersama ya, sebagai saudara, sebagai sahabat. Apa yang mereka lakukan kita lakukan juga. Bahkan kalaupun kita punya misalkan satu program ya, bakar batu, kita duduk sama-sama, kita membuat proses itu sama-sama, tidak ada perbedaan. Apa yang mereka makan, kita makan sama-sama, kita bercanda dulu, sehingga mungkin ada doktrin-doktrin yang mereka terima gitu yang negatif terhadap kita, itu gugur tersendiri, Pak. Hilang sendiri. Berjalannya waktu dengan kehadiran kita, dengan komunikasi, yang pasti kita harus sikap hatinya betul dulu, aparat-aparat yang turun. Kita harus punya hati untuk Papua. Berarti sudah ada respon yang positif ya Pak, ada timbal balik sehingga bonding dengan masyarakat di sana sudah mulai tercipta begitu ya Pak? Jujur saya melihat pada saat saya komunikasi menjalankan program OTK ini bersama rekan-rekan ya, dari antusias pertanyaan yang mereka berikan, saya melihat itu hal yang positif. Ya, itu menghilangkan persepsi negatif yang sebelumnya mereka nggak pernah komunikasi, melihat kita dari jauh. Begitu dia ngobrol dengan kita, ya sebagaimana Mbak berbicara dengan saya juga kan, mungkin punya stigma, wah aparat ini tegas begini, tapi kan ternyata kan tidak demikian begitu. Baik. Demikian, Mbak. Pak Bambang, terakhir mungkin bisa digambarkan Pak, untuk kelompok kriminal bersenjata sendiri di Papua ini sebenarnya bagaimana karakteristiknya Pak? Baik Mbak, saya mengalami pengalaman yang berharga gitu ya di dalam operasi Nemangkawi ini dan Damai Karten ya. Saya mau berbicara pengalaman kami satu hal saja waktu di Nemangkawi di bulan April ya. Kita secara bersama bahu-membahu ya melihat gangguan Kaptimas yang cukup memberikan dampak efek yang kurang baik terhadap keamanan di Papua, khususnya di wilayah waktu itu di wilayah Ilaga. Ya, di wilayah puncak Ilaga, bulan April gitu ya.
Kami turun bersama rekan-rekan TNI dengan kekuatan yang cukup besar. Kita melihat bahwa karakteristik dari KKB itu sendiri, dan ini saya melihat juga secara umum, mereka militan, cukup militan. Mereka berani, ya, bahkan mereka mempersiapkan segala sesuatunya untuk menunggu kehadiran kita. Mereka nggak mundur. Nah, ini yang menjadi kesulitan kita juga, menjadi satu tantangan, ya, bukan kendala, menjadi tantangan kita di lapangan. Ditambah juga yang sangat menguntungkan buat mereka adalah mereka mempergunakan alam Papua ini yang indah namun berat, Pak. Medannya ini berat sekali. Cuacanya ini hujan, dingin dan di ketinggian. Ini tentunya menjadi tantangan tersendiri buat pasukan-pasukan kita. Tentunya juga gerakan-gerakan pasukan kita jadi sedikit lamban, ya. Nah, inilah yang diketahui, dipahami oleh mereka, yang menjadi kekuatan mereka. Mereka pergunakan ini medan alam Papua yang berat ini buat pasukan-pasukan kita. Ditambah mereka memang sejak lahir sudah terbiasa di alam tersebut, dan mereka juga biasa dengan berburu, ya, sehingga mereka militan di sini dan mereka cukup berani. Inilah yang menjadi tantangan kita di lapangan dalam menghadapi KKB yang ada di satu wilayah. Dan ini tidak hanya di Ilaga Puncak saja. Demikian yang ada kita hadapi di Intan Sugapa, demikian yang kita menghadapi di Kenyam Duga. Mereka cukup militan. Mereka ada persenjataan, dan mereka mobilisasinya, ya, dinamis sekali, tinggi sekali. Ya, pada saat kita melakukan pengejaran, mereka bisa dalam hitungan jam mereka sudah bisa bergerak dari satu titik ke titik lain. Ini yang sangat menyulitkan buat kita di lapangan. Dan secara umum mereka seperti itu, Mbak. Demikian, Mbak. Cukup militan. Baik Pak Bambang, terima kasih banyak atas sharingnya bersama dari Timur untuk Indonesia. Kami mengharapkan Satgas Operasi Damai Kartens bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Terima kasih Mbak Andi, sama-sama. Selamat bertugas, selamat siang. Baik, ya pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan Wakaops Damai Kartens, Kombes Pol Bambang Bain, dan kami berharap bahwa pendekatan operasi Damai Kartens yang diterapkan dari warfare ke welfare bisa ikut menekan tingkat kekerasan yang ada di wilayah Papua. Dari Timur untuk Indonesia, sampai jumpa di episode selanjutnya.